Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini kita disapa oleh firman Tuhan Selasa 24 Oktober 2023 tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 24. Alai akka naginonggoman ni Kristus Yesus, di parsilakot do dagingna rap dohot akka hisap-hisap, dohot sakap-sakap. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang menjadi umat Tuhan bukan saja dipahami sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan. Walaupun pada kenyataannya semua orang diberikan keselamatan. Tapi siapakah yang menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya? Mereka adalah milik atau kepunyaan Kristus. Milik atau kepunyaan Kristus terlihat bagaimana relasi manusia yang adalah umat Tuhan dengan Allah terlihat pada kehidupannya, yaitu setelah ia bertobat. Keselamatan diberikan untuk mendorong seseorang mengenal Allah yang penuh pengampunan dan merespon keselamatan itu dengan mengubah hati pikirannya pada jalan dan kehendak Allah. Bukan lagi pada kehidupannya yang lama, bukan lagi pada karakternya yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya semata, tetapi mau menerima apa yang menjadi ajaran daripada Kristus Yesus. Paulus menegaskan bahwa orang yang telah menjadi milik Kristus harus menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginannya artinya dia telah mengalami kematian akan dosa-dosanya. Dia yang telah menguburkan yaitu keinginan dan hawa nafsunya pada keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dia sudah meninggalkan karena dia sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Dia menguburkan, dia mematikan yaitu keinginannya dan hawa nafsunya. Lalu dia hidup kembali. Dia hidup dalam pembaharuan oleh Roh yang memberikan yaitu pengajaran tentang kuasa Allah. Itu sebabnya sebelum ayat ini kita kerap kali mendengar tentang buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23. Itulah yang menggambarkan tentang manusia yang sudah mati dan telah menguburkan setiap hawa nafsu dan keinginannya. Lalu dia hidup kembali pada pembaharuan roh yang menerima buah-buah roh di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang disebut sebagai milik Kristus. Milik Kristus adalah orang-orang yang terhubung dengan Allah dalam diri Kristus Yesus. Milik Kristus adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Kristus. Itulah yang menjadi umat Kristus yang sesungguhnya, umat yang setia dan taat pada kehendak Allah. Umat yang sudah menerima pertobatan, mengerjakan pertobatan, dan hidup dalam pertobatan, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tinggal bagaimana kita memilih. Apakah kita hanya sebagai penerima, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan, atau kita juga menjadi pelaku akan keselamatan itu? Bagaimana
Kita hidup bukan lagi sekedar tentang mengingat akan keselamatan yang diberikan Tuhan, tapi kita juga mengingat bahwa kita adalah kepunyaan Kristus Yesus. Kita adalah milik Kristus Yesus yang sudah dimenangkan atas setiap dosa-dosa kita, yaitu segala hawa nafsu dan keinginan daging. Dan kita tidak lagi hidup dalam daging, tapi kita yang adalah umat Tuhan, kepunyaan Kristus Yesus, hidup di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam satu hari ini kita diberangkatkan untuk melakukan aktivitas kita di dalam kehendak Allah, di dalam roh dan kebenarannya. Bukan lagi mementingkan akan hawa nafsu dan keinginan kita, tetapi hidup kita tertuju pada apa yang dikehendaki Allah. Kiranya Tuhan menguatkan, menyertai, dan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.